Ibu guru SMP Negeri 2 Cibalong yang saya hormati, dan juga Ibu Sri Hayati selaku CGP yang saya banggakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada hari ini saya bisa berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Sebenarnya ada rasa deg-degan, terharu gitu ya Bu, karena mungkin beberapa tahun yang lalu saya menjadi murid Ibu di sini. Ibu Lia pernah menjadi wali kelas saya selama 2 tahun, dari kelas 7 sampai kelas 8. Jadi senang sekali rasanya pada hari ini saya berkesempatan untuk belajar bersama lagi bersama Bapak Ibu guru di sini. Nah, jadi pada hari ini kesempatan kali ini kita akan melaksanakan diskusi visi dan prakasa perubahan. Jadi dalam pendidikan guru penggerak ini yang sedang dijalani oleh Ibu Sri di angkatan 10, Ibu Sri belajar untuk membuat visi dan prakasa perubahannya sendiri sebagai guru. Tapi dalam membuat visi dan prakasa perubahan tentunya harus ada kesinambungan dengan visi dan prakasa perubahan yang ada di sekolah. Itu diharapkan adanya kolaborasi antara guru yang ada di sini juga Bapak Kepala Sekolah dalam pelaksanaan diskusi kali ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan sambutan juga dari Bapak Kepala Sekolah, mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan diskusi pada hari ini. Kita mulai kegiatan diskusi hari ini dengan menggunakan basmalah bersama. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah. Selamat Bapak Dayan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Nabi. Salawat beserta salam semoga terlipat curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat dan tabi'at, lalu kepada kita semua. Mudah-mudahan di rumah kita mendapat syafaat darinya dan diakui sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada rekan-rekan guru dan staf SMP Negeri 2 Cibalong. Wabil khusus terima kasih kepada Ibu Sri yang pada kesempatan ini beliau berlaku sebagai calon guru penggerak, di mana salah satu tugasnya adalah merumuskan visi-misi perkembangan kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Dan lebih terima kasih lagi kepada PP guru penggerak Ibu Adik. Terima kasih Ibu Jen Sumbing di SMP Negeri 2 Cibalong. Mudah-mudahan pada kesempatan ini mendapatkan berkah bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini sesuai dengan rencana pada minggu sebelumnya, di mana pada kesempatan ini merupakan diskusi presentasi tentang visi misi sekolah. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan ini juga ada satu kegiatan tetapi untuk dilaksanakan oleh 2 kepentingan. Ibu Sri kepentingannya adalah kegiatannya sama, kepentingannya adalah untuk memenuhi tugas, memenuhi syarat sebagai calon guru penggerak. Dan mudah-mudahan dengan ini merupakan salah satu upaya untuk lolosnya beliau sebagai guru penggerak. Kemudian bagi saya sendiri selaku kepala sekolah, kaitan dengan tugas kinerja kaitan dengan PMM, maka ini juga harus diuploadkan dan nanti insya Allah hasil videonya kemarin Bapak meminta kepada Bu Yuyu supaya bisa hadir pada kesempatan ini selaku pengawas pembina, tetapi karena berbagai macam kesibukan maka beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini, cuma minta videonya yang dikirim ke Ibu Yuyu kegiatan ini. Mudah-mudahan sekali lagi acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita melakukan visi misi untuk tujuan pendidikan
wabil khusus di SMP Negeri 2 Cibalong ini, dan meningkatkan prestasi-prestasi kerja dan prestasi-prestasi siswa untuk jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ini bukan hanya bermanfaat untuk Ibu Sri selaku calon guru penggerak, tapi juga ada kebermanfaatan kepada rekan guru dan khususnya kepada siswa di SMP Negeri 2 Cibalong ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk kegiatan diskusi, saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Sri. Dipersilakan. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang kelima adalah penutup. Sebelum memulai diskusi, di sini ada puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia yang akan dibacakan oleh saudari Ibu Ani Titin Restiani. Kepadanya dipersilakan. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantainya, aku mendengar lautan Hindia berkelora, membanting di pantainya itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung berapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Ai yang telah bersedia untuk membacakan puisi. Selanjutnya, pengantar tujuan diskusi tadi sudah ya Bu. Nah, sekarang mungkin kita akan merumuskan kalimat perumpang yang nantinya dikaitkan dengan Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kalimat perumpangnya di sini sudah ada. Selanjutnya, kelihatan Bapak Ibu? Nah, ya ada ya. Nah, di sini dalam kalimat perumpang, Bapak Ibu silakan lengkapi kalimat perumpang ini dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati dan pikiran, sehingga nantinya akan tersusun sebuah paragraf utuh yang dapat menggambarkan visi tentang murid sekolah yang Bapak Ibu idamkan. Ada apa saja di sini? Yang pertama, saya memimpikan murid yang titik-titik. Bagaimana Bapak Ibu memimpikan murid Bapak Ibu? Bagaimana yang murid yang Bapak Ibu impikan? Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah apa? Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan apa? Murid di sekolah saya sudah sadar betul bahwa saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk apa? Dan terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa
apa. Nah, di sini mungkin saya akan membagikan sticky note. Nanti kita fokus dulu pada kalimat penumpang yang pertama. Saya memimpikan murid yang bagaimana. Silakan Bapak Ibu menuliskannya di sticky note. Ibu tuliskan di sticky note yang sudah dibagikan. Kemudian nanti setelah selesai Bapak Ibu tempelkan di karton yang sudah disediakan di depan. Bayangkan Bapak Ibu sudah semuanya? Oh, ada makanan. Yang pertama di sini saya menghentikan murid yang mau menggali dari sebuah kegagalan. Yang kedua, memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, saya memimpikan murid yang kreatif dan berakhlak mulia. Kemudian memimpikan murid yang beriman dan bertakwa berakhlak mulia. Memimpikan murid-murid yang beriman kepada Allah, berilmu dan berakhlak mulia. Kemudian ada lagi di sini murid yang disiplin. Selanjutnya memimpikan murid yang sama ini yang sudah ada tadi, berakhlak mulia. Memimpikan murid yang mempunyai sopan santun yang baik. Selanjutnya di sini saya memimpikan murid yang berperilaku baik, rajin dan memiliki antusias belajar. Dan yang kedua terakhir di sini saya memimpikan murid yang sopan, santun dan bertanggung jawab akan tugas mereka. Dan yang terakhir saya memimpikan murid yang pintar dan berakhlakul karimah, bertanggung jawab dan memiliki cinta kasih sayang kepada semua makhluk. Nah, kira-kira Bapak Ibu di sini dari memimpikan murid di sini ada yang sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu di sini ada, mana tadi ya?
Bapak Ibu memimpikan murid yang kreatif dan berakhlak mulia. Nah, ini sudah mencakup ke dalam profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah apa? Saya akan bagikan lagi ya Bapak Ibu. Sudah biasa ditempel lagi ya Bapak Ibu. Baiklah, di sini saya percaya bahwa murid adalah individu yang baik dan dapat ditonjolkan. Kemudian berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan mereka dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki bakat dan minat yang berbeda. Ini sama ya dengan yang pertama di sini. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang mempunyai kodrat sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kodratnya. Selanjutnya, saya percaya bahwa murid adalah generasi yang kita siapkan untuk masa depan bangsa dan negara. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah orang yang baik dan berakhlak baik dan ke sekolah bertujuan untuk menuntut ilmu. Saya percaya bahwa murid adalah mempunyai kodrat alam, ya. Kemudian saya percaya bahwa murid itu adalah makhluk yang memiliki sejuta potensi. Selanjutnya saya percaya bahwa murid adalah individu unik dengan potensi besar untuk berkembang dan belajar sepanjang hayat serta berperan kunci dalam membangun masa depan yang lebih baik. Bahwa murid adalah bahan baku yang harus dijadikan sebaik mungkin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk yang ketiga, kalimat penumpang yang ketiga di sini adalah di sekolah saya mengutamakan apa Bu? Kira-kira ya? Pertanyaan saya pun diulang. Pertanyaannya diulang Bu, tidak kelihatan di sekolah saya mengutamakan apa? Baiklah, di sini kalimat penumpang yang ketiga yaitu di sekolah saya mengutamakan. Yang pertama di sini di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berpusat pada siswa. Yang kedua, di sekolah saya mengutamakan kualitas pembelajaran, kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang ketiga, pendidikan di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter yang baik dan
dengan sikap siswa yang menumbuhkan kebebasan berpikir. Mantap. Selanjutnya, di sekolah saya mengutamakan kewajiban saya sebagai guru mendidik siswa dan menyampaikan materi. Selanjutnya, di sekolah saya mengutamakan kedisiplinan, kenyamanan, kerjasama, ketenangan, dan kebahagiaan lahir dan batin. Selanjutnya, di sekolah saya mengutamakan pelayanan terhadap murid. Selanjutnya, di sekolah saya mengutamakan kewajiban yang harus dilakukan, kedisiplinan, dan menyampaikan materi sebaik-baiknya. Dan yang terakhir ini ada, di sekolah saya mengutamakan nilai etika, disiplin, integritas, dan kasih sayang. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu. Nah, untuk kalimat rumpang masih ada di sini, ada 6 kalimat rumpangnya. Yang keempat di sini, murid di sekolah saya sadar betul bahwa apa? Murid di sekolah saya sadar betul bahwa anu rapatna dihantam ya Bu, nyeratna anu rapatna di belakang. Yes, Bu. Oh, sudah. Baiklah Bapak Ibu, di sini sudah terkumpul. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa untuk mencapai kesuksesan perlu proses dan sangat membutuhkan dengan memiliki karakter yang positif. Kemudian yang kedua, murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, murid di sekolah saya sadar betul bahwa ibarat gelas kosong yang terbuka yang memerlukan pasokan energi positif. Selanjutnya, sadar bahwa berjenis-jenis wataknya, perilakunya, dan daya pikirnya sewaktu menerima materi. Selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa belajar itu sangat penting. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa belajar adalah salah satu cara untuk meraih cita-cita. Dia dijungkir. Selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa banyak potensi yang harus digali dan dikembangkan. Dan yang terakhir di sini, murid di sekolah saya sadar bahwa dididik untuk menjadi anak didik yang berkarakter. Nah, ya, nah ini kalimat rumpang yang ketiga, yang keempat. Kemudian kalimat rumpang yang kelima di sini, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk, berarti di sini objeknya kita sebagai guru, ya. Nu awalna saya laukna 2.
Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk dan terkumpul ya di sini. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mengembangkan dan mendidik murid sekaligus bisa mewujudkan visi perubahan di sekolah. Amin. Kemudian yang ketiga, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk menumbuhkan kreativitas siswa dan menguatkan kualitas sekolah serta merubah akhlak siswa menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk menjadikan siswa berpikir rasional dengan cara selalu berargumen, mencari ide sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk terus berubah dan mengevaluasi agar kualitas pendidikan semakin meningkat dan semua peserta didik memiliki peluang masa depan yang lebih baik. Dan yang terakhir di sini, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mampu mencetak dan merubah karakter ke arah yang lebih baik. Nah, ini adalah kalimat tumpang yang kelima. Dan yang terakhir, Bapak Ibu di sini, kalimat tumpangnya adalah saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa berarti masih objeknya masih kepada guru ya. Ini sudah terkumpul semua. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk mewujudkan Merdeka Belajar, guru harus bergerak, tergerak, dan merawat dan berpihak kepada setelah itu sudah jadi guru penggerak ya. Selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa akan watak siswa yang berbeda-beda. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk mencetak peserta didik yang berkualitas kita sebagai guru harus berubah dan mengevaluasi segala kelemahan dan mampu berkomunikasi dengan rekan sejawat. Selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk menciptakan siswa yang berkualitas diperlukan pendidikan yang bermutu. Selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa siswa di sekolah memiliki kemampuan yang harus dikembangkan dan didukung. Terakhir, di sini saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa semakin banyak murid yang dihadapi, maka akan semakin banyak pula karakter yang harus dilayani semuanya. Nah, baiklah Bapak Ibu, berarti ini kalimat tumpang yang sudah Bapak Ibu buat. Apakah sudah sesuai dengan visi yang sudah ada di sekolah kita? Visinya sebentar ya. Ini visi yang ada di sekolah kita itu adalah berlandaskan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
unggul dalam prestasi. Berarti ya unggul dalam prestasi itu berarti di dalamnya ada kreatif ya, berarti sudah mencakup. Kemudian berakhlakul karimah, memiliki cinta kasih kepada semua makhluk hidup, santun dan bertanggung jawab. Sudah ya Bapak-Ibu, sudah termasuk ini. Apakah mungkin ada yang kurang atau mau menambahkan mungkin dari visi yang sudah ada atau sudah cukup ini visinya? Sudah. Sudah cukup. Baiklah ya Bapak Ibu, berarti alhamdulillah untuk visi sekolah kita itu sudah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Berarti surpariko sama visina saya mesir gitu ya, memang keinginan nama sesamaan orang ya Bapak Ibu. Kalau dengan wanita mangga di halaman kamu Bapak Kepala untuk slide selanjutnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa kita telah bersama-sama secara berdiskusi menentukan visi-misi yang ingin dicapai di SMP Negeri 2 Cibalong. Apabila Bapak kaitkan dengan tadi dengan 6 kalimat tentang ini, insya Allah visi misi pada SMP Negeri 2 Cibalong dan insya Allah SMP Negeri 2 Cibalong di masa yang akan datang menjadi SMP favorit khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Amin. Insya Allah kita yakini bahwa yang kita tulis dari kalimat tulisan tadi mohon untuk dicamkan. Itulah tugas saya. Itulah yang akan kita capai bagi anak didik kita. Dan untuk selanjutnya, baiklah kaitan dengan visi-misi yang masih tetap tidak ada perubahan, masih sesuai untuk tahun ini. Untuk 2024 masih tetap sesuai karena inilah visi-misi yang kita buat secara bersama-sama. Adapun ya untuk visi yang Bapak sebelum ke arah itu, Bapak ingin menyampaikan dulu pencapaian apa saja sih yang telah dicapai SMP Negeri 2 Cibalong dengan visi misi yang ada, yaitu berlandaskan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. SMP Negeri 2 Cibalong mewujudkan siswa yang unggul dalam prestasi, mandiri dan berakhlak mulia di tahun 2026. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa tercapai di 2020. Nah, masih ada waktu 2 tahun. Adapun pencapaian visi-misi yang tadi yang telah disampaikan, di antaranya yang pertama, meningkatnya laporan pendidikan atau lapor mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Cibalong dari tahun sebelumnya. Ya. Di antaranya menjadi peningkatan, ya, atau mendominasi peringkat-peringkat yang semula di tahun sebelumnya adalah rendah pada tahun ini. Ya, pada tahun ini, alhamdulillah kita mengalami peningkatan menjadi di atas rata-rata secara nasional. Itu terutama dalam bidang literasi, numerasi, dan sikap kebinekaan. Ya. Sedangkan berpredikat sedang, masih ada yang berpredikat sedang, yaitu pada proses pembelajaran. Inilah yang perlu kita ingatkan ini. Proses pembelajaran masih dalam kategori sedang, tetapi secara keseluruhan di atas rata-rata nasional. Alhamdulillah ya, ini sudah mulai ada peningkatan baik dari rapat mutu pendidikan di tahun 2024. Kemudian pencapaian lain
Di antaranya, alhamdulillah di SMP Negeri 2 Cibalong, lomba-lomba ini selalu diikut sertakan, baik tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan tingkat provinsi. Alhamdulillah, di antaranya perlu kita ketahui juga peningkatan prestasi adalah Olimpiade Sains Nasional tahun 2023 SMP Negeri 2 Cibalong menembus jadi juara kabupaten yang diikut sertakan di tingkat provinsi, yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dan mudah-mudahan tahun sekarang yang kemarin sudah dilaksanakan bisa meningkat lagi. Mungkin yang Bapak harap adalah bisa di tingkat nasional. Jadi lolos tingkat provinsi bisa naik ke tingkat nasional. Ini tergantung kepada kita semua. Ya. Kemudian ya dalam hal yang lain diantaranya adalah juara ke-1 ya Poli MKKSK ya tahun 2023. Ini juara ke-1 di tingkat kabupaten untuk Poli. Ya. Kemudian yang kemarin dilaksanakan di tingkat kabupaten, alhamdulillah terima kasih kepada Pak Ikan, kita telah menembus juara keempat di Kabupaten Tasikmalaya untuk pentas PAI mata lomba kaligrafi. Ya, terima kasih. Kemudian yang berikutnya untuk FLS2N. Ya, FLS2N, alhamdulillah, walaupun dalam waktu 2 hari, ya, mungkin kalau 1 bulan saja Pak Judi, insya Allah mungkin bisa jadi juara ke-1 mungkin. Karena yang dibina cuma 2 hari, alhamdulillah kita bisa menembus juara ke-4 di tingkat wilayah Sukaraja. Ya, alhamdulillah, terima kasih ini kepada pembinanya. Itulah hal-hal yang tercapaian dalam keikutsertaan lomba dengan memberikan peluang-peluang kepada anak untuk memunculkan apa yang ia miliki sesuai dengan visi misi tadi. Yang kemudian di samping peningkatan siswa juga peningkatan terhadap guru ini dilaksanakan secara online maupun secara offline. Secara online diantaranya melalui belajar mandiri melalui portal Mandiri Mengajar atau PMM. Ya, melalui PMM, alhamdulillah kita sudah biasa 1 minggu secara rutin bersama-sama, yaitu untuk hari Selasa dan Kamis ya, kalau tidak salah. Itu membuka PMM secara bersama-sama di SMP Negeri 2 Cibalong. Yang kemudian juga yang masih secara online, alhamdulillah di peningkatan kapasitas guru untuk SMP Negeri 2 Cibalong itu sudah memiliki utusan 4 orang guru sebagai guru penggerak di Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah pada saat ini juga Bu Desi sedang dipanggil oleh Kemendikbudristek di Jakarta untuk sampai hari ini. Mudah-mudahan karena ini sebagai peningkatan nilai tadi ya, yang Bapak yakini bahwa kapasitas peserta insya Allah nanti akan menjadi penilaian tersendiri di PMM. Jadi PMM itu tidak mutlak kepada penilai saja, peran serta siswa, guru, kemudian kegiatan-kegiatan lain ya. Ini dikembangkan dalam PMM. Mudah-mudahan nanti tahun 2025 nilai rapor mutu pendidikan bisa lebih meningkat lagi. Kemudian di samping secara online juga dilaksanakan pembinaan terhadap guru secara offline melalui pendidikan dan pelatihan. Alhamdulillah untuk di SMP Negeri 2 Cibalong telah ada guru dari sekolah penggerak juga dari pengawas pembina yang telah dilaksanakan pada beberapa bulan yang lalu. Kemudian keagamaan di sekolah sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan siswa berakhlak mulia. Seperti tadi yang ada di
visi misi. Di antaranya adalah sholat zuhur berjamaah. Ya, sholat zuhur berjamaah ini yang kita kasih oleh guru bakat pelajaran THI. Alhamdulillah tiap zuhur siswa-siswa kita beserta guru melaksanakan sembahyang berjamaah di musola. Yang kemudian, ya, di samping sholat zuhur berjamaah, untuk kegiatan akhlak mulia juga dicanangkan kegiatan-kegiatan sembahyang duha berjamaah yang dilaksanakan di halaman. Ini juga dilaksanakan setiap hari Jumat, ya. Setiap hari Jumat yang juga dikaitkan dengan pembacaan surat Yasin, ya, dan tawasul dan sebagainya dalam kegiatan penanaman akhlak mulia pada anak. Yang berikutnya, di samping hal tersebut juga, alhamdulillah di SMP Negeri 2 Cibalong juga dilaksanakan pembelajaran kokurikuler yang kaitan dengan ajengan masuk sekolah. Alhamdulillah untuk di SMP Negeri 2 Cibalong ini ditanamkan yaitu pendidikan ajengan masuk sekolah yang berintegritas dengan AMS, yaitu kaitan murotal Quran atau hafiz Quran. Alhamdulillah ini semester ini sudah dilaksanakan, mudah-mudahan di masa yang akan datang ini bisa terus ditingkatkan. Alhamdulillah peserta bahwa sudah mengecek anak, secara tidak langsung ternyata mereka ada peningkatan walaupun baru beberapa bulan ini. Alhamdulillah kaitan ini untuk keagamaan, mudah-mudahan hal yang dilakukan di sekolah berdampak kepada anak untuk berakhlak mulia melalui program-program yang ada di SMP Negeri 2 Cibalong ini. Kemudian untuk peningkatan sarana prasarana, alhamdulillah itu untuk kegiatan ini mudah-mudahan ya kami upayakan diantaranya rehabilitasi ruang sekolah. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa terlaksana ini melalui dapodik, ya, pengusulannya melalui dapodik. Alhamdulillah SMP Negeri 2 Cibalong termasuk. Kemudian pengelolaan BBM walaupun secara bertahap disesuaikan dengan keuangan yang ada. Kemudian perawatan ringan, ya, baik itu yang secara rutin maupun secara berkala ini dilaksanakan. Kemudian ya kaitan-kaitan yang lain, alhamdulillah insya Allah nanti untuk proses pembelajaran menggunakan digital, insya Allah kalau sudah sampai nanti tinggal televisinya yang belum datang, insya Allah di sana fasilitasnya lebih bagus dari kemarin. Alhamdulillah SMP Negeri 2 Cibalong nanti Bapak buatkan sebagai kelas digital, ya, kelas digital insya Allah Bapak Kopi jadi bisa ekonomi, kemudian guru jadi sejarah lebih mudah, lebih praktis, fasilitasnya lebih baik. Itu. Alhamdulillah, SMP Negeri 2 berkat kadir ya itu, alhamdulillah menerima bantuan Chromebook untuk di SMP 2 Cibalong. Yang kemudian ya untuk Chromebook ini baru sedang proses. Mudah-mudahan kita menerima satu paket, kebagian satu paket untuk Chromebook di SMP Negeri 2 Cibalong. Nanti proses pembuatan secepatnya. Kalau kita kembali Bapak ya, dengan itu mudah-mudahan ya Allah Chromebook bisa luncur ketika ujian sekolah. Tapi alhamdulillah ujian sekolah sudah selesai dilaksanakan, tetapi mudah-mudahan ini juga berdampak untuk perkembangan berikutnya. Kemudian ya dalam rangka kerjasama dengan orang tua siswa dalam proses pembelajaran baik secara langsung maupun secara tidak langsung, alhamdulillah ya secara rutin juga dilaksanakan rapat orang tua siswa. Kemudian juga sekarang sudah terbentuk POM, ya, paguyuban orang tua murid sudah terbentuk di SMP Negeri 2 Cibalong. Mudah-mudahan ini juga sebagai partisipasi orang tua siswa dalam meningkatkan proses atau hasil yang ingin dicapai
Negeri 2 Cibalong ini. Kemudian hal-hal yang lain kaitan dengan karena tidak lepas untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran, yaitu dilaksanakan tes baik Suhati, kemudian ada tes ulangan akhir semester, kemudian ulangan akhir tahun, juga ulangan tengah semester. Alhamdulillah di SMP Negeri 2 Cibalong telah mengikuti perkembangan zaman, di mana menggunakan IT sebagai bahan pretest maupun proses di SMP Negeri 2 Cibalong. Di antaranya menggunakan komputerisasi dalam pelaksanaan penilaian di SMP Negeri 2 Cibalong. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada halangan, insya Allah tanggal 10 Juni kita akan mengumumkan kelulusan siswa SMP Negeri 2 Cibalong. Dan sekaligus pada kesempatan ini juga Bapak mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada hal yang tersebut. Dan mudah-mudahan ini bisa lulus 100% sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di samping itu juga mudah-mudahan dampak lulusan diantaranya itu bisa dilihat dari daya terima dari SMP Negeri 2 Cibalong ke jenjang sekolah yang lebih tinggi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua dan peserta didik. Mudah-mudahan nanti yang melanjutkan bisa diterima sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan sekarang masih sedang proses upload data untuk pendaftaran ke jenjang yang lebih tinggi. Itu kaitan-kaitan dengan pencapaian visi-misi di tahun sebelumnya. Yang berikutnya adalah kita bahas sekarang simpulkan lalu setujui. Sesuai dengan apa yang kita visi-misi yang didasarkan oleh dasarnya ada kalimat rumpang tadi ya, yang terdiri dari 6 poin. Itu semua adalah dari kita semua, untuk kita semua, dan kita hasilkan yaitu visi-misi SMP Negeri 2 Cibalong. Berlandaskan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, SMP Negeri 2 Cibalong mewujudkan siswa yang unggul dalam prestasi, mandiri, dan berakhlak mulia tahun 2026. Apakah visi misi tersebut secara sepakat untuk dijadikan sebagai visi misi di tahun 2024? Setuju, Pak. Ya, setuju. Terima kasih. Ya, terima kasih. Secara resmi maka pada jam 12 ini kita setujui bahwa berlandaskan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, SMP Negeri 2 Cibalong mewujudkan siswa yang unggul dalam prestasi, mandiri, dan berakhlak mulia tahun 2026 disetujui. Terima kasih. Itulah yang Bapak dapat sampaikan. Semoga ini mendapat hidayah bagi kita semua, wabil khusus kita sebagai tim sebagai materi bergerak, menggerakkan, tergerakkan secara bersama-sama. Insya Allah SMP Negeri 2 Cibalong menjadi sekolah yang berpotensi di Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan visi misi kita yang telah disepakati atau disetujui. Itu saja. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
terima kasih yang telah menyampaikan visi misi untuk sekolah kita ya Pak. Selanjutnya karena mungkin tadi dari kalimat rumpang yang sudah kita rumuskan bersama sudah sesuai dengan visi sekolah yang sudah kita buat, berarti untuk kesimpulannya visi misi SMP Negeri 2 Cibalong itu tidak ada yang dirubah ya Bu, Bapak Ibu. Ya, kesimpulannya mungkin seperti itu. Jadi untuk kesimpulan sudah kita rumuskan bersama-sama, sudah kita susun secara bersama dan menjadi visi sekolah kita. Mudah-mudahan bisa diwujudkan untuk tahun berikutnya. Mungkin untuk diskusinya sudah cukup ya Bu. Terima kasih mungkin Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri diskusi visi misi untuk memenuhi tugas PGP saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan juga untuk sekolah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak. Visi dan prakasa perubahan yang digagas oleh Ibu Sri selaku CGP sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih atas kolaborasi yang baik yang terjalin di antara rekan di SMP Negeri 2 Cibalong ini. Meskipun ini merupakan sebuah proses pendidikan yang dijalani oleh Ibu Sri selaku calon guru penggerak angkatan 10, namun diharapkan kebermanfaatannya bisa bukan hanya untuk Ibu Sri gitu, jadi untuk rekan guru dan juga untuk murid yang ada di sini. Terima kasih telah memberikan sebuah semangat kolaborasi, telah memberikan semangat kebersamaan di dalam diskusi kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dibahas, sudah disepakati dan sudah dimimpikan terutama untuk murid impian bisa tercapai dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.